Ngadi-ngadi ada rukun Islam udah ada 5 jadi 6. Seluruh dunia umat muslim itu sepakat rukun Islam itu ada 5. Ini si Kuculuk ngomongnya 6, ada 6. Yang ke-6-nya jelekit lagi, suruh jaga kota Tarim. Kalau kami rukun Islamnya ada 6. Apa yang ke-6? Yang ke-6 adalah menjaga kota Tarim. Orang-orang Indonesia suruh jagain kota Tarim mau ngapain? Kita semua itu jaga kota Tarimnya. Alasannya karena Rasulullah mendatangi saya melalui mimpi. Pinter aja alasannya. Alasannya katanya Rasulullah itu mendatangi. Bahwa Bib, antum harus ke Indonesia, jaga Indonesia. Karena di Indonesia itu penuh keberkahan. Tapi orang Indonesia suruh ke Tarim. Karena apa? Kalau di Tarim, melihat jalan Tarim, jalan-jalan di kota Tarim bisa langsung jadi wali. Itu modusnya begitu. Cuma lihat jalannya Tarim, lihat jalan sama jalan-jalan di kota Tarim, langsung jadi ustadz, bisa langsung jadi wali. Wali apa? Jalan-jalan kota Tarim jadi wali. Cuma nyiumin sendal jadi wali. Gampang. Walaupun nggak sholat jadi wali. Memang hasu ispoke. Datuk. Iya, semuanya juga diklaim oleh datuknya semua. Apa aja diklaim semuanya punya datuk. Yang menciptakan STNK, yang menciptakan buku nikah, yang menciptakan itu hasil karya datuk kami. Itu yang menciptakan lambang Garuda, terus menciptakan bendera merah putih, lagu syukur, lagu kemerdekaan, datuk kami. Semuanya itu datuk kami. Datang ngaku semuanya diakui datuk kami. Sampai pahlawan Indonesia aja diakui datuk kami semua itu. Ya, Jabar, Jawa Barat, Pasundan, itu hasil perjuangan datuk kami. Ya, ini cucu-cucunya ini yang nyebarin kayak itu tuh cucu-cucunya itu. Jangan-jangan itu nanti IKN, Monas itu hasil karyanya datuk kami udah di. Iya. IKN itu udah diklaim belum? Datuk kami. Asyuk. Nah, Pil KB hasil siapa? Hasil karya datuk kami. Indonesia itu nggak punya karya, semuanya datuk kami. Giliran urusan pentil, milik cucu kami. Kalau pentilnya jamaah, cucu kami. Ya, pendiri NU diakui, itu pendiri NU itu belajarnya sama datuk kami. Jadi akhirnya orang Indonesia ini dianggapnya nggak punya karya, nggak punya leluhur. Semua ini leluhurnya karya-karya datuk kami. Itu sama pentil-pentilnya jamaahnya aja udah diakui punya. Makanya rata-rata dikenyot itu, kenyot. Diakui semua. Wasyu is spoken. Itu
itu masih aja bilang daripada salah mencintai lebih baik salah membenci. Masih aja bilang salam otak waras, salam akal sehat. Masih ya. Jelas-jelas istrinya diminta masih bilang salam akal waras, salam akal sehat. Lebih baik salah mencintai, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Masih. Ya coba itu tanya itu yang muter-muterin payung itu. Tanya, kenapa muter-muter payung? Ah, salam akal waras, mesti kayak gitu. Kenapa sih itu bekas kobokan itu diminum? Salam akal waras, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Gak percaya sih. Kenapa sih itu apa menciumi bekas telapak kaki Habib? Salam akal waras, mesti kayak gitu. Jadi ngaku waras, ngaku waras. Kalau pentil mang urusannya cucu kami, ya kalau pentil cucu kami. Apalagi yang masih merengkel-merengkel ya, masih merengkel itu milik cucu kami. Kebanyakan yang menikmati ya cucu kami. Itu kan luwak itu. Dasar luwak, ya. Luwak tapi ngaku-ngaku cucu Nabi. Ya mau sih. Itu yang bikin mau itu karena mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Mereka itu dijanjiin akan mendapatkan syafaat, akan menjadikan akan bisa menyelamatkan nanti di akhirat itu. Makanya menyerahkan pentilnya. Coba tanya itu korban-korbannya rata-rata kayak itu karena dijanjiin syafaat, dijanjiin akan masuk surga. Makanya pentilnya itu dikasihin. Akhirat itu punya Allah, bukan punya datuk kami. Seolah-olah akhirat alam semesta ini seolah-olah punya datuk kami. Udahlah, sadarlah, jangan merasa salam akal waras, salam akal sehat lebih baik salam mencintai daripada semesta. Tapi ya bodol gitu. Nabi nggak punya cucu bang, cuman mereka itulah. Ya wong jelas saya pernah dengar ini ya, anaknya Nabi Muhammad aja, Fatimah, kalau mencuri aja itu diancam mau dipotong. Ini cucu-cucu palsunya ini. Seenaknya. Iya seenaknya dawir sana, dawir sini, segala apa didawir, pentil aja didawir. Itu namanya ngerusak kehormatan Nabi. Rusak marwahnya Nabi, malah itu sebaliknya, bukannya menjaga malah merusak gitu. Iya alhamdulillah ya bang. Ngomongin siapa sih bang? Habib Alawi kah? Emang Hasyum mereka? Iya emang. Jujur kalau saya bukan lagi ngomongin aja, lagi ngerometin itu. Ngerometin itu, yang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi mulutnya kotor. Kalau ngomongnya kotor, sukanya bisanya ngancam-ngancam. Ngaco raimu, ya itu kan.
Sama bang, aku juga Habib tuh. Oh sampean Habib. Tapi nggak doyan mentil nggak? Fakta ini terlalu terang, betul. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Cuma kalau dibongkar begini, dibuka, pura-pura buta, pura-pura nggak tahu. Aneh. Iya, jualan bibit jin. Bukan ternak sapi, malah ternak jin. Biar mukitinya pada beli jin. Ya minimal kan ngingetin. Ngaku nabi pasti nggak laku. Tapi kalau cucu nabi sangat menjadi. Iya memang intinya apa ya? Intinya itu memang mereka itu mengaku-ngaku sebagai cucu nabi. Itu memang bertujuan supaya hidupnya enak. Gitu. Biar duit itu datang sendiri, biar dimuliakan, biar kalau ada apa-apa enak. Apalagi kalau sudah banyak jamaahnya, sudah banyak pengikutnya, itu pasti pada membela pengikutnya itu. Jadi begitu memang tujuannya supaya cari duit intinya. Dari negara mana ngaku-ngaku sebagai cucu nabi, intinya mah untuk cari duit. Bapak ini agamanya apa? Islam, bang. Saya diragukan ya. Orang ngomong begini ragu. Kalau saya orang Islam, kenapa ragu? Saya ini lagi ngeromet kepada orang-orang yang ngaku sebagai cucu Nabi, tapi malah ngerusak marwahnya Nabi Muhammad. Makanya wajar ngeromet. Kenapa ngeromet? Karena dianggap sholat saya itu tidak diterima. Karena saya tidak ikuti Habib. Saya dianggap sesat karena tidak ikuti Habib. Tuh, ini wajar ngeromet. Takutnya oten. Dan yang ngeromet bukan cuma saya, banyak yang ngeromet itu. Oke ya. Kak Goki, terima kasih. Kak User, terima kasih. Ternyata sutradara film Martian adalah Habib. Benar. Kak User, terima kasih. Ya makanya itu tadi saya bikin judul datukku adalah Doraemon. Itu datuk-datuk yang diceritakan itu ternyata Doraemon. Iya, jarinya bisa ngeluarin sinar senter, bisa terbang, itu kan Doraemon. Watukum, terima kasih Kak. Fiktif, cuma ada di dunia perhaluan. Itu cuma ada di dunia perhaluan, nggak ada itu. Iya Bin, demi aja, hakul yakin demi Allah nih. Ente sudah dikasih tahu sama Habibnya kan? Kalau ditanya malaikat man robuka Habibi Abdullah Balawi, man nabiyuka Habibi Abdullah Balawi, itu kan hakul yakin ente kalau jawab sama malaikat Habib apa? Jawabnya Habibi Abdullah Balawi tetap digebuk ke nanti ini. Lihatlah. Kalau nggak percaya matilah. Pasti langsung digebuk itu. Habis kamu orang, apalagi bilang nggak sholat nggak apa-apa, walaupun sholat bolong-bolong nggak masalah, yang penting sering ngasih hadiah Habib. Terus ente di dalam kubur ditanya malaikat, jawabnya Habibi Abdullah Balawi, gebuk, tetap digebuk. Dibodohi, ente ini dibodohi.
Ya jangan-jangan itu Tuhannya bukan Allah itu. Ragu saya. Tuhannya jangan-jangan bukan Allah. Karena Allah aja direndahin, malaikat aja direndahin. Coba. Karena apa yang diceritain itu datuk terus. Mentok-mentok solawat aja paling buat nyari duit. Solawatannya aja nggak becus kayak gitu. Solawat malah joget-joget kayak itu. Solawat cap apa kayak gitu. Kan ngajarin nggak bener itu sama umat, ngajarin nggak bener. Solawat itu mulia, saking mulianya itu Allah dan para malaikat aja bersolawat kepada Nabi. Ini malah buat joget-joget. Itu mah buat ndawir itu, solawat tapi cari duit itu. Cuma kok nggak ngeh gitu loh. Mana ada solawat sambil begini-begini, joget-joget, kui. Nggak ada solawat. Tapi musik-musik kayak gitu. Ini cuman biar yang di panggung itu kelihatan ininya, belum, biar kelihatan. Nyatanya kan banyak yang diincar. Begini ini kan rata-rata cewek-cewek itu. Ininya kelihatan bel itu di net itu. Kui ngincer sambil wah gede bener itu, gede. Mau aja di boy itu cuma cari duit, solawatan buat cari duit. Mau solawat nggak beres kayak gitu. Coba ente main ke rumah saya. Saya sambut dengan gitu. Sambil joget-joget, waras nggak kira-kira? Ini Dedi ini nggak waras ini. Saya main kok malah joget-joget. Apalagi sama Nabi Muhammad. Kak Goki, terima kasih. Apalagi katanya menyambut Nabi Muhammad. Kok menyambut tapi sambil joget-joget kayak gitu. Waras nggak kira-kira? Kayak gitu katanya dibilang anak ajaib. Iya dibilangnya anak ajaib. Karomah. Tolong jodohkan aku sama Bahar Smith, Mas. Ya sana lah. Kita dijodohin ke sini. Bagaimana tanggapan rantai Mas? Ya Doraemon, itu Doraemon. Datuknya itu yang bisa ngeluarin rantai emas dari langit itu datuknya. Makanya itu judulnya Datukku Doraemon. Ya, kalau bisa nggak usah ini solawatnya jangan lagu kui begitu. Lagunya Doraemon kalau bisa itu. Kasih musik mau DJ mau apa terserah. Musiknya yang penting jangan dikatakan itu solawatan. Kasih musik Doraemon aja itu kan. Ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak kan segala apa bisa itu. Doraemon. Waras kadang-kadang itu. Salam akal waras, salam akal sehat. Ke kakak Simo dibilangin malah marah-marah. Marah-marah itu ODGJ taik lah. Ya dikasih tahu malah marah-marah ngancem. Lagi Nabi bisa zikir sendiri tupul. Baju karpet tembok bisa zikir tupul itu. Tujuannya apa cerita-cerita kayak gitu? Supaya takjub.
Supaya wah hebat ya Pip, berarti hebat ya Pip. Bajunya bisa zikir ya Pip. Tembok bisa ngomong Pip, bisa. Tembok itu bisa zikir, karpet, kursi, bisa zikir semua, itu hebat. Itulah makanya harus cinta sama Datuk Ane. Sering-seringlah ngasih duit, sering-seringlah ngasih hadiah sama Ane. Soalnya Datuk Ane bisa nanti ini bisa terbang, Datuk Ane tuh bisa terbang gitu. Bobol aja kerjaannya. Kayak gitu, akidah kayak itu pengen dibela. Nah, itu manusia-manusia dari mana kayak gitu? Manusia-manusia dari mana kayak gitu tuh? Enggak bosen. Biarin saya ngoceh sendiri. Itu terima kasih Kang Rika Kang Rika apa sih Rika? Mana tadi? Lonca. Ya, wong Tegal. Iri banget tuh Aki. Ngapain iri sama penipu? Iri kok sama penipu? Kayak itu geng, ini sukanya menghina. Kalau sama yang lain tuh menghina sukanya. Dasar kaum kere, dasar muka pengemis. Yang ngemis yang bawa-bawa agama siapa? Mau aja dibodoh-bodohin entah orang mana. Terima kasih Kak Tutum. Masuk akal juga Kak. Ya kita itu, ini mohon maaf sih, saya jujur aja, saya orangnya nggak berilmu lah. Intinya nggak berilmu, tapi saya ikuti ustadz-ustadz. Saya mengikuti ustadz-ustadz kampung. Istilahnya kan yang deket-deket gitu. Cuma kalau saya hanya kejujuran, hati saya, terutama apa kata hati gitu. Nggak usah nggak enakan. Memang hak ya hak, batil gitu aja. Nggak usah bawa-bawa ilmiah ilmu, tapi nyatanya dusta gitu. Gak apa-apa dibilang ilmu seadanya, yang penting memang itulah kejujuran. Gak usah ditutup-tutupi, gak usah nggak enakan, itu dusta ya dusta udah. Sekalipun dengan penuh ancaman kayak gini, para jongos-jongos ngancam itu nggak peduli saya, yang penting memang apa adanya, faktanya begitu. Nggak pernah mau memfitnah orang juga, nggak mau saya memfitnah, itulah kenyataannya. Memang rata-rata pendusta mereka itu. Bodoh-bodohin umat, pakai jubah, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi ajarannya bukan ajaran Nabi. Ajarannya ajaran datuk kami, kakek kami terus. Memang agama ini agamanya datuk. Sampai mabok datuk ini sama rata-rata. Karena wiridnya aja ya mugdor ya tarim ya mugdor, itu namanya mabok datuk itu.